ya pilihan ini pilihan bagus nih. Orangnya benar-benar bagus, tapi strategik juga. Nah, kalau kata Budiman Sujatmiko ini strategik. Strategik buat Bu Puan. Kayaknya memang soal elektabilitas dari hasil survei sekarang harusnya ya, kalau berdasarkan hasil survei yang paling tinggi dan paling bagus buat Mas Ganjar itu Mas Andi. Mas Gibran tidak akan bikin suara Pak Prabowo merosot. Meskipun bukan penyumbang suara tertinggi juga. Tapi kan bisa menang kok sebenarnya dengan dia hanya mau maju dan bisa menang kalau bersama Pak Jokowi. Dan simbol kebersamaan dengan Pak Jokowi itu adalah wakilnya adalah representasi Pak Jokowi. Nah, dibikinlah siapa yang paling bisa merepresentasikan Pak Jokowi. Makanya dalam konteks ini Gibran jadi relevan. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita sudah bersama Bang Hasan Nasbi. Dalam mikrofon. Total Politik. Ya. Keseringan. Enggak, kita butuh, memang kita di saat-saat gini butuh bersuara, butuh mikrofon. Ini udah Total Politik sudah dibeli. dibeli. Berapa? 40M ya? 40M. Abang kemarin ngasih 38 doang. Ya, inilah Kurang dua. fitnah yang tidak berbanding lurus sama pendapat. Iya, ada sebagian bilang nggak apa-apa lu biar keren ini menutup rezeki, bos. Lebih baik orang mikir kita yang belum keren. Iya kan? Kadang-kadang pura-pura kismin tuh orang lebih berguna kan, Bang? Lebih berguna. Pura-pura kaya kan? Pura-pura kaya tuh orang kasih proposal sama kita. Iya. Kalau Bang Zulfan pura-pura kaya, memang dia kaya betul. Kasih proposal semua. Iya. Oke. Jadi ini situasi terbaru, terkini. Apa dulu nih yang kita harus bahas? Dan ini melihat dua koalisi yang udah terbentuk, dan yang ketiga ini peluang di koalisi Pak Prabowo tentunya. Kayak gimana? Iya, tadi baru deklarasi akhirnya Ganjar Mahfud. Mahfud. Teka-tekinya. Akhirnya kesampaian juga Pak Mahfud setelah. Kayaknya saya pernah ngeramal di sini deh itu. Iya. Soal Mahfud. Iya. Pernah. Iya, kita nggak tahu Ibu Mega kontemplasinya apa, tapi kalau saya berhayal sebagai Ibu Mega, maka saya akan cari orang yang merepresentasikan kelompok Islam, karena ini yang menjadi ketakutannya PDIP. Iya kan, takutnya sama hijau-hijau nih. Dianggap orang tidak hijau karena kita merah nih. Ya, pasti dari kelompok hijau. Takut dibilang kurang Islam. Takut dibilang kurang Islam. Dan yang kedua itu harus orang yang tidak membuat portal di depan jalan politiknya Bu Puan. Masa tayangnya nggak panjang-panjang amat gitu. Nah, kalau Pak Mahfud kan masa tayang sudah panjang. Berarti kedepannya mungkin sudah nggak panjang amat masa tayang politiknya kan gitu. Jadi kalau Bu Puan kan masa tayang politiknya masih panjang. Kalau ditaruh Ibu Khofifah sama panjang masa tayang politiknya. Iya betul. Taruh Mas Andi juga gitu. Jadi ya pilihan ini pilihan bagus nih. Orangnya benar-benar bagus, tapi strategik juga. Nah, kalau kata Budiman Sujatmiko ini strategik. Strategik buat Bu Puan. Gitu. Jadi wakil presiden ini nanti nggak bikin portal di jalan politiknya Ibu Puan. Tapi speknya nggak seperti Kiai Haji Ma'ruf Amin kan, yang dianggap juga tidak, itu adalah pilihan untuk karena tidak bikin portal kan, dan pos penjagaan. Iya, los gitu. Bahkan kartu akses pun nggak ada itu. Bebas keluar masuk ini kan. Itu portalnya udah ternyata bukan Bu Puan juga yang masuk portal. Bang. Iya. Bebas sih ternyata. Iya. Itu kan sebenarnya konsepnya itu juga, Bang. Iya, konsepnya dulu kan memang 2019 itu akhirnya pilihannya kepada Kiai Ma'ruf kan, menurut saya ya, di luar segala macam isu itu, tapi yang menjadi polanya adalah pengen lapangan rata. Lapangan politik tahun 2024 rata tanpa incumbent. Gitu. Jadi emang tanpa incumbent nih. Gitu. Nah, artinya nih Pak Mahfud dipilih karena alasan fungsional strategik tadi, dan juga kapasitas fungsional strategik. Kalau elektabilitas gimana, Pak? Kayaknya memang soal elektabilitas dari hasil survei sekarang harusnya ya, kalau berdasarkan hasil survei yang paling tinggi dan paling bagus buat Mas Ganjar itu Mas Andi. Objektifnya, fairnya begitu. Jadi Mas Ganjar ketika dipasangkan dengan Mas Andi itu memang bagus angkanya gitu. Dan ya tapi kan pertimbangannya mungkin variabelnya sekarang nggak cuma soal elektabilitas, tapi soal yang tadi juga mungkin jadi pertimbangan. Strategik. Soal
chemistry juga mungkin. Kita kan nggak tahu ya. Atau misalnya Mas Andi kan baru saja gabung sama P3. Hijaunya belum hijau-hijau banget nih, masih suka luntur hijaunya kan gitu. Nah, yang ini kan nggak mungkin luntur hijaunya, hijaunya udah tulen lah. Jadi menurut saya banyak pertimbangan yang soal yang kayak gitu. Jadi Pak Mahfud secara elektabilitas nih, kalau dipasangkan kan elektabilitas itu bukan elektabilitas sendiri-sendiri ya. Tapi kan harus ketika dipasangkan memang nggak nambah banyak. Atau bisa dikatakan nggak nambah. Gitu. Karena memang pencinta Pak Mahfud ini memang pemilih Pak Ganjar juga ya. Ya karena mungkin dari sama-sama dari kalangan tradisionalis ya. Ya kan. Ya ini Marhen kan kaum tradisional juga. Ini sektornya sama-sama sektor agraris nih. Jadi kaukus agraris sudah di sana lah mereka. Memang sudah di sana juga ininya. Mau apa? Bukan berarti Pak Mahfud nggak punya pendukung. Tapi mungkin juga yang pendukung Pak Mahfud selama ini sudah milih Mas Ganjar gitu. Dan Pak Jadi Jokowi gitu lah ya. Itu sama kayak dulu misalnya pemilih Mas AHY itu mungkin ya sudah milih Mas Anies gitu. Jadi ya menurut saya ini pilihan keren lah, keren. Keren dari sisi kapasitas kan Menko. Dulu juga pernah jadi menteri. Jadi kemampuan dia pernah ketua MK, Bang. Pernah ketua MK. Jadi bintang banyak nih. Udah deret-deret bintang nih. Nah, jadi ketika misalnya untuk running pemerintahan, kalau Mas Ganjar kan dari daerah nih. Sabah kota nih. Dari daerah mau ke Jakarta, mau ke level nasional. Nah, didampingi dengan tokoh yang memang sudah punya pengalaman nasional, cukup panjang pengalamannya nasional, kapasitas dia dalam menggerakkan birokrasi juga sudah teruji, menurut saya ya oke lah, patut dipuji lah ini. Gitu. Nah, tapi kita nggak bicara soal elektabilitas ya. Kita bicara soal kombinasinya ini untuk running pemerintahan bagus lah. Karena Pak Mahfud pernah bilang ke kita ya, sejak tahun 2000 saya ditunjuk jadi Menteri Pertahanan oleh Presiden Gus Dur. Sejak itu saya nggak pernah balik ke Jogja lagi. Di Jakarta terus. Iya, maksudnya berkarir di Jakarta terus gitu sampai dan sekarang. Pak Mahfud ini kan termasuk orang-orang yang kalau kita kasih contoh ya penantian-penantian panjang ini juga penantian-penantian panjang ini. Oh iya. Yang diisukan jadi cawapres kan udah panjang juga ini. Udah sering kena isu lah. Udah sering sudah sering kena prank beliau ini kan. Jadi 2014. Ketua tim pemenangannya Pak Prabowo. Awalnya kan mau jadi capres dari PKB. Cawapresnya Pak Jokowi juga. Cawapresnya Pak Jokowi nggak jadi. Nah, kemudian tahun 2019 kena prank lagi. Penantian panjang. Ya penantian panjang. Ini penantian panjang juga nih. Jadi kalau sabar, memang ada penantian panjang ini yang membuahkan hasil manis gitu. Ya. Nah yang kedua ini kalau secara elektabilitas memang bukan yang nomor satu berarti. Bukan yang terbaik secara elektabilitas memang bukan yang terbaik. Kalau Pak Mahfud bukan. Ya ini sama seperti halnya koalisinya Mas Anies kali ya. Apa? Caimin ini bukan yang elektabilitas terbaik juga dari semua pilihan cawapresnya. Jelas bukan. Ya, kan? Kalau itu jelas bukan. Tapi kan memang secara kapasitas. Kalau Mas Anies PR-nya kan PR tiket. Iya. Yang paling mengkhawatirkan Mas Anies itu PR-nya tiket. Maksudnya mungkin kan memang kompleks ya memikirkan tiket kemenangan nggak seluruhnya linear gitu. Bisa kita dapat kemenangan tapi tiket nggak dapat. Bisa kita dapat tiket tapi kemenangan agak jauh gitu. Jadi Mas Anies memilih yang lebih taktis aja. Yang penting tiket dulu kita dapat. Setelah dapat tiket kita berpikir soal kemenangan. Gitu kan. Rumah kemenangannya sudah ada kan? Rumah kemenangan sudah ada. Walaupun perjuangan katanya tapi rumah kemenangannya kan sudah ada. Jadi bukan rumah pemenangan, rumah kemenangan. Rumah kemenangan. Jadi beda ini. Beda latar belakangnya tapi ada result yang sama. Apa nggak berpikir soal elektabilitas dengan pasangannya ini gitu. Kekuatan telunjuk Pak Jokowi ini gimana Bang? Kita bisa itu bedanya. Pak Jokowi itu bukan wakil, bukan calon, tapi endorser yang sangat kuat hari ini. Jadi kalau data saya itu ada 34% orang tuh memang menunggu telunjuknya Pak Jokowi. Jadi dia akan menjatuhkan pilihan sesuai dengan arah pilihannya Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi memutuskan ke Mas Ganjar dia. Memutuskan ke Pak Prabowo dia. Ini 34%. 34% dari 100% pemilih. Enggak besar, tapi ini sangat berpengaruh buat kemenangan nih. Itu yang solid tuh Bang ya. Solid. Ini die-hardnya Pak Jokowi. Ini die-hardnya Pak Jokowi itu 34%. Jadi segini juga kan ketika ada isu 3 periode ada juga 35% orang yang setuju dengan isu 3 periode. Nah ini die-hardnya Pak Jokowi. Itu mau angin hujan segala macam tuh ada 35% itu Bang. Iya, itu ikut dia itu kemana telunjuk Pak Jokowi. Nggak usah kita berpikir misalnya 34%-nya. 50% aja geser, itu mengubah peta.
mengubah peta itu. Nah, dari 34% ini hari ini 16% ada di Mas Ganjar. Survei kita terakhir ya bulan September ya. Per September tuh 16% dia lagi milih Mas Ganjar. 11% milih Pak Prabowo. Ya. Tapi kalau tunjuk Pak Jokowi sudah terang benderang begini, sudah beda cerita itu. Saya yakin nih survei hari ini minggu ini sudah yang die-hard ini sudah banyak yang geser itu. Kalau tunjuk Pak Jokowi dianggap ke Pak Prabowo, sudah geser mereka ke Pak Prabowo. Nah, tapi jadi endorsernya itu adalah Pak Jokowi mendukung siapa. Mendukung siapanya ini bisa dua macam. Tunjuk Pak Jokowi nunjuk langsung, pilih ini ya gitu. Atau yang kedua, orang dengan terang benderang bisa representasi Pak Jokowi di kandidat ini. Oh, enggak, ini nggak mungkin nih, Pak Jokowi pasti di sini. Kenapa? Ini representasi Pak Jokowi. Siapa yang mau debat kalau ini representasi yang Pak Jokowi? Nah, jadi pindah dia, gitu. Bang, jadi kekuatannya itu kekuatannya Pak Jokowi. Balik lagi kita ke pasangan Ganjar Mahfud nih dulu, Bang. Kalau kita lihat pasangan Ganjar Mahfud ini, apakah ini yang terbaru itu Bu Puan udah agak keras. Tanya Pak Jokowi dukung Ganjar apa enggak gitu. Nah, apakah respon dari PDI soal sikapnya Pak Jokowi ini juga akan berpengaruh untuk perpindahan yang berapa persen tadi? Maksudnya respon PDI? Iya, respon dari PDI. Iya. Respon dari sebenarnya kan karena waktu itu mungkin masih dianggap Pak Jokowi dan PDI juga bagian dari satu kesatuan. Kesatuan ya. Tapi kan makin kesini orang makin melihat bahwa itu nggak benar gitu. Bahwa ini masih bersama itu nggak benar gitu. Jadi orang-orang kayak saya yang dulu dibilang halusinasi, mimpi bahwa Pak Jokowi itu bersama Prabowo, menurut saya makin kesini makin sadar lah. Ya, ada kalau dibilang ininya banyak lah. Apa dibilang fakta-fakta terkininya hari ini aja tuh bisa banyak. Saya sebut 3 aja. Bahwa pengumuman Mahfud hari ini nggak ada Pak Jokowi. Biasanya kan pengumuman apa segala macam Pak Jokowi dianggap bagian penting dari partai ini dan dia dilibatkan dalam setiap pengumuman. Baru legitimasinya kuat kalau ada kehadiran Pak Jokowi lah kurang hari lebih. Ini nggak ada Pak Jokowi. Ya, Mas Ganjar tiba-tiba pendukung-pendukung dia posting soal pilihan baju. Jadi saya mau pakai baju sesuai dengan permintaan Anda. Oh, iya. Bajunya pakai macam-macam warna, salah satunya baju garis-garis hitam putih. tegak lurus. Itu kan sebenarnya kode mau ganti baju aja ini. Karena kan konon baju-baju garis itu kan usulannya Pak Jokowi. Sekarang Mas Ganjar mau ganti baju. Bukan baju garis-garis hitam putih tegak lurus lagi. Udah pilihannya macam. Kalau misalnya ada 7 model baju aja foto Mas Ganjar itu kan peluangnya baju terpilih garis-garis tegak lurus tuh 1/7 aja. Yang sisanya 6/7 kan udah pasti nggak pakai baju itu lagi gitu. Nah, kalau ada 7 hari, ya kalau ada 7 hari ini 6 hari nggak pakai baju itu tuh pasti. Gitu. Jadi ada fotonya kan, ada di media sosialnya. Pilih apa saya akan pakai baju sesuai dengan keinginan Anda. Netizen gitu. Nah, salah satunya baju hitam putih garis-garis. Sudah mau melepaskan diri dari Pak Jokowi. Yang semakin jarang Mas Ganjar pakai loh sekarang. Iya, semakin jarang dipakai. Iya. Hampir jarang banget kapan terlihat. Iya itu. Nah yang ketiga tadi pertanyaan Bu Puan. Walaupun sebenarnya gini, ketika kita lihat videonya pertanyaan Bu Puan tuh sopan banget. Tapi ketika dijadikan teks berita jadi kelihatan nantang. Nada lu belum tentu tepat tadi tuh ya. Iya, pasti nggak tepat karena gua bacanya CNN. Gimana? Nadanya jadi keren. Nada lu gimana nada lu? Tanya Pak Jokowi masih dukung ya, Mas Ganjar apa enggak? Nada Bu Puannya sangat lembut, sangat sopan dan lembut. Ya kok tanya saya, jangan tanya ke saya. Silakan tanya ke Pak Jokowi. Pak Jokowi masih dukung Mas Ganjar apa enggak? Jadi kalimatnya tuh sebenarnya kalau videonya enak didengar gitu. Tapi ketika dijadikan tapi itu juga pertanda. Bahasanya kan juga bahasa yang sudah mempertanyakan. Silakan tanya Pak Jokowi masih dukung Mas Ganjar. Jadi memang ini sudah semakin kecil pintu yang terbuka gitu untuk misalnya bisa bersama-sama lagi. Jadi Pak Jokowi mungkin ya akan di tempat lain, tidak bersama Ganjar, tidak bersama Mahfud gitu. Nah, kalau di tempat lain itu orang melihat ada representasinya Pak Jokowi, ya sudah semakin kuat dugaan kan? Nggak perlu 100% juga. 80%, 90% aja orang lihat, oh ini representasinya Pak Jokowi. Pindah itu orang.
Yang 34% itu saya yakin tuh di atas 80% pindah. Nah, Bang, kalau kita lihat nih salah satunya ya yang juga ramai kemarin adalah masuknya nama ketika Pak Mahfud diumumkan ketika Pak Jokowi lagi di luar negeri kan. Ya. Ya kan, dan hari ini langsung diumumkan oleh Bu Mega. Nah, dan artinya memang pemilihan Pak Mahfud ini udah kan menterinya Pak Jokowi gitu. Kenapa nggak dilihat nih sebagai juga orangnya Pak Jokowi gitu? Iya. Dan itu tadi juga PDI Perjuangan memilih tadi bahasanya dipilih oleh PDI Perjuangan sebagai wakilnya Ganjar. Gitu. Harusnya kan ini juga seperti yang Abang bilang, Pak Mahfud orang kepercayaannya Pak Jokowi juga, salah satu tokoh penting dalam kabinetnya Pak Jokowi gitu ya. Iya. Yang harusnya ini juga bisa dilihat sebagai representasinya Pak Jokowi. Kenapa malah Abang bilang pintunya makin kecil gitu? Ya, sebenarnya Ganjar pun sebenarnya kan juga orang yang di-endorse oleh Pak Jokowi di awal-awal kan. Tapi kan kita bisa melihat soal kedekatan. Apakah Pak Mahfud selama ini dinilai oleh publik cukup dekat dengan Pak Jokowi dan bisa direpresentasikan sebagai ini Pak Jokowi nih? Menurut saya enggak. Tapi kalau misalnya kita bilang siapa? Kita bilang misalnya Pak Pratik gitu. Iya. Wah, kalau dia yang bisa jadi calon ya sama-sama menteri dengan Pak Mahfud, tapi orang kan bilang Pak Pratik yang representasi Pak Jokowi. Atau misalnya Pak Erik. Orang kan bilang kalau Pak Erik dengan Pak Mahfud ya orang kan bilang representasi Pak Jokowinya Pak Erik. Pak Basuki gitu. Atau Pak Basuki. Walaupun PDI Perjuangan kan. Misalnya Pak Basuki nih. Karena dekat sekali mereka ini. Dekat sekali. Ini representasi Pak Jokowi. Atau ya misalnya Ibu Iriana. Iya, nggak bisa debat orang ini representasi Pak Jokowi, Kaisang gitu. Mas Gibran. Gibran itu apa representasi yang Pak Jokowi. Pak Mahfud dianggap tidak itu, Bang? Apa? Tidak terlalu. Soal kedekatan aja ya, kedekatan hari-hari gitu. Kedekatan selama kan kedekatan itu ada kedekatan fungsional nih. Ini bawahan, ini atasan. Ada kedekatan yang memang sudah personal. Nah, kita nggak melihat ada kedekatan personal antara Pak Jokowi dengan Pak Mahfud. Itu aja sebenarnya gitu. Walaupun secara jabatan dan lain-lain Menko sangat dekat gitu. Mungkin jadi, Pak, benar-benar. Jadi orang ngelihat lebih kepada hubungan personal, bukan hubungan struktural, bukan hubungan fungsional. Mungkin meskipun bukan Menko-nya Pak Jokowi, secara faktual Pak Jokowi mungkin lebih dekat sama Mas Ganjar ya, yang gubernur nun jauh di sana misalnya di Jawa Tengah. Bahkan secara tadi emosional tadi. Iya, kalau misal ini kalau dulu orang ngelihat Ganjar adalah little Jokowi. Sekarang udah sampai batalnya Piala Dunia orang masih nganggap Ganjar little Jokowi. Ya, habis ini enggak, Ganjar bukan little Jokowi lagi gitu. Karena ya sudah terpecah kan ini. Opini pendukung Jokowi sudah terpecah melihat Ganjar gitu. Nah, gitu. Kalau begitu kalau kita lihat lagi berarti keberadaan Pak Mahfud itu sebagai perwakilan apa kalau pakai teori-teori yang Bang pakai tadi? Apakah hanya soal kapasitas? Kalau gini, luar Jawa segala macam, apakah ini soal teritori Jawa Timur masuk nggak itu? Tapi yang jelas bukan representasi Pak Jokowi menurut saya. Tapi kalau pemilihan Ganjar ini lebih kepada ya hasil kontemplasi ibu. Mungkin dugaan saya, pemilihan Mahfud ini kontemplasi ibu, bukan dia memilih representasinya Pak Jokowi. Buat saya tuh sudah pasti enggak lah itu. Nah, alasannya mungkin ya bisa macam-macam, tapi yang kita duga misalnya soal Jawa Timur juga mungkin. Kita butuh Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menang. Bisa saja kan itu hitung-hitungannya. Ya kan? Jawa Tengah kayaknya kita menang nih. Tapi kita butuh tambahan di Jawa Timur karena di Sumatera mungkin kita kalah, mungkin di Jawa Barat kita kalah. Kita mau impas-impasan dengan cara gimana nih kan gitu. Itu pilihan. Yang kedua mungkin kultural NU. NU yang paling mungkin kita tarik siapa? Yang hijaunya nggak dipertanyakan siapa? Yang tidak akan mengganggu tidak ngegas-ngegas presiden lah kan gitu. Kalau punya kekuatan politik kan bisa ngegas presiden. Nah, ini orangnya bisa kerja tapi nggak bawa muscle politik, jadi bisa bantu. Nggak akan bisa ganggu kan gitu. Dan menjadi pembeda dari NU yang di sebelah sana ya, itu di tempatnya Mas Anies gitu. Kalau ke tempat Mas Anies tuh NU tapi punya muscle. Political muscle ya. Punya otot dia. Jadi kalau Mas Anies jadi presiden misalnya, Caimin tuh tidak hanya bisa bantu.
tapi juga bisa bargaining. Enggak cuma bisa bantu tapi juga bisa. Ya, jangan-jangan di atas meja Caimin lebih kuat gitu karena muscle-nya. Jadi body contest ini Bang. Iya, bisa dia punya muscle untuk itu. Jadi ya pemilihannya mungkin dasarnya itu ya. Yang jelas pemilihannya bukan, dan menurut saya PDIP mungkin dalam alam pikirannya memang mungkin masih butuh Pak Jokowi tapi tidak menganggap itu sebagai sebuah keharusan. Buah kemenangan kita bisa ambil, bisa kita raih tanpa Pak Jokowi. Beda dengan Pak Prabowo. Keyakinannya beda. Pak Prabowo karena punya pengalaman empirik 2 kali dikalahkan oleh Pak Jokowi, sekarang punya keyakinan menurut saya mau jadi calon presiden dan bisa menang kalau saya bersama-sama Pak Jokowi. Dan 3 kali dikalahkan oleh presiden Pak Prabowo kan. 3 kali dikalahkan. SBY, Pak Jokowi 2 kali kan. Iya. Jadi dia kalau kekalahan 2009 itu kan kekalahan Bu Mega sebenarnya, bukan kekalahan Pak Prabowo. Tapi kekalahan Pak Prabowo itu 2014, 2019 dan dikalahkan oleh Pak Jokowi. Mungkin membentuk sebuah keyakinan saya hanya bisa menang setelah saya didukung oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi bersama saya, memang Pak Prabowo butuh Pak Jokowi. Buat saya fair aja dalam politik itu Pak Prabowo butuh Jokowi, itu fair. Tapi kalau PDIP juga, bukan PDIP, Mas Ganjar entah terpaksa atau karena memang dengan sadar nggak butuh Pak Jokowi juga itu sah-sah aja gitu. Karena pengalaman kan empiriknya beda-beda ya. Pengalaman empirik nih. Tapi puncaknya apa sih menurut Abang yang membuat PDI menjadi betul-betul secara eksplisit untuk mengatakan with or without Pak Jokowi mereka bisa menang? Kalimat eksplisit dari partai kan nggak ada ya. Ya dari medsos lah. Dari medsos pendukung, simpatisan, yang sebagian kita tahu elit. Kami muak itu kan udah ya kan. Elit, ya. Tapi kan mungkin gini, idealnya mereka mungkin ingin bersama. Tapi kan ada banyak hal, ada banyak kejadian, ada banyak fakta-fakta yang kemudian lihat, oh ya kayaknya nggak bisa bersama nih. Kalau nggak bisa bersama, kayaknya kita harus perkuat soliditas dan militansi kita. Termasuk kan juga ada ekspresi kecewa dong. Nah ekspresi kecewa ini kan gampang dibakar. Nah ada 1-2 orang yang memantik itu, ya udah keluarlah itu. Kami muak, kami ini. Dan memang ada kepercayaan diri bahwa mesin partai kita besar kok. Kita punya pendukung militan kok. Dan Mas Ganjar juga punya pendukung militan kok. Sudah dihajar dengan berbagai macam isu, tetap bertengger 30-an lebih kok. Jadi Mas Ganjar sudah punya pendukung sendiri sekarang di luar pendukung Jokowi. Nah menurut saya ya wajar mereka punya kepercayaan diri kayak gitu. Kan belum punya pengalaman empirik kalah nih Mas Ganjar. Dia jadi iya kebanggaan itu kepercayaan diri itu tuh wajar kayak gitu. Pak Prabowo sudah pernah kalah 2 kali. Kalahnya dengan Pak Jokowi. Dia berguru dengan Pak Jokowi sekarang. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku konsultan politiknya Prabowo itu boleh diragukan pengakuan itu. Kalau ada yang ngaku konsultan politiknya Pak, menurut saya konsultan politiknya Pak Prabowo sekarang Pak Jokowi. Petunjuk arahan itu dari Pak Jokowi. Pak Prabowo yang hari ini kita lihat itu bentukannya Pak Jokowi. Dari sisi attitude publik, penampilan publik, public appearance itu bentukannya Pak Jokowi. Nah, dengan berhadapan dengan PDI hari ini, apakah ini sudah menandakan masuk lame duck sessionnya Pak Jokowi, Pak? Nah, itu kita tergantung perspektif kita melihatnya. Dari perspektif kekuatan pasti ada yang berkurang dong. Ketika PDI berhadapan-hadapan dengan PDI P3 nih, yang partai pendukung pemerintah berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi, pasti ada kekuatan yang hilang dong. Fair aja. Kan ada muscle dia yang hilang. Dari sudut itu dia kehilangan sebagian kekuatan dia. Otot politik dia kehilangan sebagian otot politik dia. Tapi kalau dari perspektif lain, kalau kita lihat dia berani berhadapan-hadapan, berarti dia ngerasa kuat dong. Iya. Ingat peribahasanya Bang Idrus apa? Kuat lawan, lemah adaptasi, Dinda. Gitu. Jadi kalau misalnya kita betul-betul mengatakan itu lame duck dalam artian yang sebenarnya, presiden siapapun 1 tahun terakhir akan bersahabat dengan siapapun, nggak akan cari orang yang berhadapan-hadapan. Akan akomodir aja, akan lebih adaptasi, lebih kompromi lah. Tapi ini enggak, ini gas terus nih. Artinya dalam perspektif dia, saya masih cukup kuat untuk bisa berhadapan dengan
dengan misalnya dengan PDIP atau dengan Ganjar. Tuh. Tapi kalau secara umum kita lihat ya ada muscle yang hilang dong. PDI di sebelah sana, Ganjar di sebelah sana, siapa lagi? P3 di sebelah sana. Ada muscle yang hilang. Tapi mungkin dengan muscle yang hilang ini dia masih ngerasa saya masih bisa hadapi. Dari sudut pandang itu dia nggak lemdak. Karena masih berhadapan-hadapan. Kalau gitu. dia nggak mau berhadapan berarti udah lemdak. Nah, kalau nggak mau berhadapan-hadapan secara terbuka, ya sudah mulai itu lemdak. Gitu. Ya, kalau kata Bang Idrus gitu kan, kuat lawan Dinda, lemah adaptasi. Sekarang ada ilmu baru lagi katanya. Berpikir cerdas, bekerja keras, bermain taktis. Gitu. Itu abang dapat dari mana bang? Ya. Abang produk derivatif itu dapat dari mana? Ada pesantren terakhir. Sekolah terakhir. Jadi tapi memang elektabilitas itu kalau kita mau fair ya, elektabilitas itu tanggung jawab capres, bukan tanggung jawab cawapres. Tanggung jawab capres sebenarnya ya. Yang dilengkapi oleh capres itu adalah hal-hal lain yang misalnya tidak bisa dipenuhi oleh capres. Kayak gitulah sebenarnya. Jadi running mate itu kan begitu. Tanggung jawabnya tentu tidak sebesar tanggung jawab capres, termasuk soal elektabilitas. Tapi kalau ada cawapres yang bisa menambah elektabilitas ya kenapa enggak? Ada capres yang bisa menjamin sebuah kemenangan ya kenapa enggak? Kan kayak gitu. Tapi ya memang sumbangan cawapres tidak mungkin besar-besar amat. Karena kalau dia besar 2 digit dia nyumbang nih, pasti nggak mikir jadi cawapres dia. Pak saya punya 2 digit, Pak saya jadi capres aja. Iya maju dia jadi capres kan. Yang gitu. 1 digit aja maunya jadi capres, jadi capres dua digit ya bang. Tiba-tiba dilihat surveinya, Pak saya bisa nyumbang 2 digit nih Pak, sorry Pak nggak gabung kita gitu. Saya jadi capres aja katanya, bisa begitu gitu. Tapi abang dulu kan pernah punya tesis kan bahwa sebenarnya udah cawapres ini nggak terlalu berkontribusi karena udah dibagi habis nih lebih dari 90% gitu kan. Iya, jadi kalau sudah suara sendiri-sendiri nih, kan ketika belum berpasangan nih, kalau sekarang apalagi lebih dahsyat lagi ya, suara Pak Prabowo, suara Mas Ganjar, suara Mas Anies. Kalau di angka survei terakhir kan berarti ini 39, 36 tambah 21 berapa? 96. Ya. Kan tinggal 4%. Jadi kalau ada orang yang bisa full nambah ini yang unidentified voters ini sebagai calon wakil cuma nambah 4%. Jadi sebenarnya sudah tersedot nih. Voters itu sudah tersedot ketiga capres ini. Gitu. Tanpa perhitungan cawapres. Cawapres ya, Bang, ya? Ya. Jadi cawapres ini nanti itu soal jadi produk enak dilihat nggak? Ya, terus atau dia bisa merepresentasikan ikatan-ikatan tertentu. Nah, misalnya gitu. Sosiologi. Ya, ikatan NU misalnya gitu. Indonesia Timur atau Jawa Timur, luar Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah gitu, ikatan-ikatan sosiologis gitulah. Ya, atau sipil militer gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu. Jadi sebagai produk dia enak dilihat. Ya. Jadi membuat kohesi, ikatan itu. Ya, kohesi. Ikatan itu semakin kuat, bondingnya semakin kuat, jadi nggak gampang dicerabut oleh kompetitor gitu sebenarnya poinnya. Jadi bukan kemudian wah saya punya 20%, capresnya punya 30%, digabung jadi 50% kita, kan nggak begitu hitungan dalam politik kan. Memang nggak begitu. Misalnya gini, coba uji terpisah. Misalnya capres sudah punya 35% misalnya, ada cawapres dia punya 12%. Kan kalau secara hitungan tambah-tambahan berapa? 35 tambah itu sudah 47%. Tapi kalau digabung enggak jadi 37 dia. Jadi 36 dia atau malah tetap 35 dia. Tergantung irisannya kan. Kan yang memilih capres ini juga itu juga orang yang memilih cawapres gitu. Bukan orang yang berbeda. Bukan orang yang berbeda. Kita nggak impor dari planet lain kan. Ya, gitu. Ini kuliah Abang udah lama banget. Itu makanya dari semesta lain ini kan. Dari semesta lain itu. Ya, jadi kayak gitu. Jadi membayangkannya itu dukungan terhadap si A itu tinggi. Berapa? Diuji sebagai cawapres 20% dia. Kan diuji masing-masing. Ini kan bukan Pilpres Filipina. Kalau Filipina berlaku itu. Iya, bisa jadi cawapres sendiri dia. Ya kan gitu. Tapi kalau di Indonesia kan dia harus dipasangkan. Nah, yang 20% ini jangan-jangan sudah memilih capres yang lain gitu. Otomatis tanpa harus dia jadi berkontribusi. Enggak begitu, penjumlahannya memang tidak seperti itu. Ya kayak gitu. Nah, jadi kalau Pak Mahfud
Mas Ganjar siapa yang paling nomor 1? Sandi, kedua Pak Mahfud? Atau Saya lupa, tapi nggak mungkin Pak Mahfud. Tapi kalau hitung-hitungan kalau nggak salah ya, 3 besarnya itu Sandi, Ridwan Kamil, Erik kayaknya. Oh, Erik Thohir. Jadi even bukan Pak Mahfud ya Bang? Bukan Pak Mahfud juga. Jadi gitu. Tapi memang kalau yang paling tinggi dan paling rendah itu ketika dipasangkan tuh mau berapapun banyaknya orang ya paling tinggi 3-4% lah selisihnya. Siapa pasangan tertinggi dan terendah itu selisihnya cuma maksimal 4%. Kalau sudah dipasangkan ya simulasi. Kalau sudah dipasangkan. Misalnya paling tinggi Ganjar Sandi. Dengan Ganjar Mahfud tuh paling selisihnya 2%, 3%, paling tinggi 4%. Oke. Gitu. Kalau jadi, Anies AHY dengan Anies Caimin sama kan? tadi? Sama dia, sama. Sama ya. Iya, ketika sama Mas Ahaye sekitar 21-22%, ditinggal sama Mas Ahaye segitu juga dia. Jadi nggak berkurang dan tidak bertambah. Pemilihan cawapres ini tidak akan berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas berarti ya Bang? Iya. Kalau ketat, iya. Oh, maksudnya kita berpengaruh ya. angkanya secara kasat mata nggak banyak. 3%, 4% itu kan nggak banyak. Ya. Tapi kalau dalam kompetisi yang ketat ngefek dong. Ya. Iya dong, kalau selisihnya cuma 2%, 3%, kita 1% itu berpengaruh buat kita. Tadi dalam kompetisi yang agak-agak longgar nih nanti ini, ya 3%, 4%. Nggak terlalu lah. Kalau misalnya selisihnya 2 digit kan, nggak terlalu lah. Kayak gitu-gitu. Kalau angka terbaru anak-anak baru turun nih, kayaknya selisih head to head udah 2 digit lagi nih. Antara Prabowo dan Ganjar udah 2 digit selisihnya. Belum keluar angka ya Bang, tapi Bang. Belum keluar angka, tapi sudah dilihat trennya 2 digit ini. 2 digit itu berarti Karena lebih dari 10. Karena telunjuknya Pak Jokowi sudah mulai bukan samar-samar lagi. Nah, telunjuknya Pak Jokowi sudah mulai kelihatan lebih terang. Walaupun belum 100% kelihatan terangnya, tapi udah terang lah, cahayanya udah kelihatan lah. Jadi sudah berpindah itu orang-orang yang menunggu telunjuk Pak Jokowi itu udah kelihatan sudah kelihatan pindah gitu. Tapi kalau kita lihat dari peta cawapresnya Prabowo, gimana posisi Gibran nih sekarang, Bang? Ya, kan santer disebut-sebut ya. Ya dari 4 abang tadi kapasitas, strategik, terus apa lagi tadi, Dit? Iya macam-macam lah. Elektabilitas. Ya fungsi-fungsi lain lah, elektabilitas gini, lain gitu. Kalau Pak Prabowo itu menurut saya pendiriannya ada beberapa lah. Ada penilaian soal elektabilitas, ya kan? Penilaian soal elektabilitas ada angka-angka lah, terkuantifikasi dengan baik. Tapi ada juga misalnya penilaian ini orang bisa merepresentasikan wilayah apa enggak, bisa juga tuh. Kan kalau berdasarkan elektabilitas si A, si B, si C, ada urutan-urutan lah. Walaupun berdasarkan elektabilitas ini kita juga harus fair bilang bahwa calon wakil itu selisihnya nggak jauh-jauh. Jadi calon wakil yang paling tinggi dengan yang paling rendah itu paling selisihnya 3 atau 4% aja. Artinya ini pertimbangan yang ya boleh ngambil yang di tengah, boleh ngambil yang paling bawah, kan gitu. Tergantung kita ngelihat posisi kita dengan lawan aja kan. Kalau kita rasa-rasa jaraknya agak jauh dengan lawan, kita ambil aja yang tengah-tengah nggak apa-apa juga. Kita ambil yang paling bawah pun nggak apa-apa, kan begitu sebenarnya secara teori kalau berdasarkan elektabilitas. Ada misalnya representasi yang paling old school tuh representasi nasionalis religius. Kalau kita merasa orang nasionalis, kita cari orang religius. Tapi kayaknya Pak Prabowo nggak main di situ. Nggak main di dalam perspektif ini. Kalau Ibu Mega masih main dalam perspektif ini. Dan terbukti. Semangka ya, merah hijau ya. Iya gitu. Jadi main dalam perspektif ini. Berikutnya representasi kultural atau wilayah. Bukan kultural, representasi wilayah. Misalnya, kita kalahnya di daerah Jawa Timur nih, jadi kita cari siapa perwakilan Jawa Timur. Kita kalah aja di Jawa Barat nih, kita cari siapa yang bisa mewakili jadi representasi Jawa Barat. Makanya yang beredar itu ada calon-calon kepala daerah yang jadi calon wakil. Ada Khofifa, ada Ridwan Kamil, ada gitu. Nah, ada satu lagi kalau yang buat Pak Prabowo menurut saya yang sangat penting. Yang 3 tadi juga penting tuh. Tapi ada yang paling penting yang menurut saya jadi keyakinannya Pak Prabowo. Dan ini hanya khusus untuk Pak Prabowo untuk tahun 2024. Di kandidat lain mungkin nggak ada. Siapa yang paling bisa merepresentasikan Pak Jokowi? Karena Pak Prabowo menurut saya punya keyakinan dia hanya mau maju dan bisa menang kalau bersama Pak Jokowi. Dan simbol kebersamaan dengan Pak Jokowi itu adalah wakilnya adalah representasi
Pak Jokowi. Nah, dibikinlah siapa yang paling bisa merepresentasikan Pak Jokowi. Makanya dalam konteks ini Gibran jadi relevan. Yang bisa menghadang Gibran cuma Erick Thohir nih dalam konteks ini nih Bang. Representasi. Iya, representasi. Ibu Iriana bisa lah. Oh, Iriana juga bisa ya. Lo iyalah. Betul. Iya, Bu Iriana nggak ada urusan 40, nggak ada urusan kepala 40, daerah. nggak ada urusan ini. Loh, orang kan buat saya menyepelekan ini. Kenapa Ibu Iriana nggak dimasukkan ke dalam pilihan? 10 tahun jadi ibu negara. Iya. 2,5 tahun. 10 tahun juga jadi ibu wali kota. 2 tahun jadi ibu gubernur. Iya. Itu pengalaman yang paling mahal itu. Ini kan sekian puluh tahun, 20 tahun lebih mungkin mendampingi suaminya mengambil keputusan-keputusan penting. Iya. Ya, menjadi teman bicara suaminya ketika dalam keadaan-keadaan yang sulit dan krisis segala macam. Tahu peta, tahu orang, tahu koneksi, tahu segala macam. Itu bukan pengalaman yang bisa diabaikan itu. Apalagi sebagian besar orang, terutama laki-laki, sering berpendapat mitosnya ada panglima, ada pang-6. Ada jenderal bintang 4, ini jenderal bintang 6. Ada jenderal bintang 6. Nah, kayak gitu. Itu kan tuh menggambarkan bagaimana ibu itu pendamping sentral. ini juga punya Jarak bintangnya 2 ya. Iya, enggak 1 bos ya. 4 sama 6 kan. Iya, lewat. Iya. Jadi buat saya siapa yang bisa merepresentasikan Pak Jokowi? Ada beberapa. Bintang 5 cucu, bos. Iya, ada Ibu Iriana bisa merepresentasikan Pak Jokowi. Dan secara kualifikasi masuklah. Ada Mas Gibran dengan dikabulkannya gugatan kemarin, Mas Gibran masuk jadi representasinya Pak Jokowi. Ada Pak Erick? Iya. Pak Erick kan mau nggak mau akan terlihat lah kasat mata sebagai menteri favoritnya Pak Jokowi. Ya, ada banyak orang lah yang bisa menjadi representasi Pak Jokowi. Nah, tergantung ini. Saya mau representasi yang 100%, yang 110%, atau yang 90%, yang 70%, atau yang berapa? Iya. Karena telunjuk Pak Jokowi itu punya pengaruh ya Bang terhadap elektabilitas. Nah, saya sudah bilang tadi, yang soal orang yang menunggu telunjuk Pak Jokowi. Hari ini mereka sementara udah punya pilihan. Tapi begitu Pak Jokowi terlihat anginnya kemana, mereka bisa pindah. Dan itu jumlahnya, ya mungkin jumlahnya nggak sampai 50%. Tapi ketika yang ini pindah, yang 11% pindah ke kiri atau yang 16% pindah ke kanan, itu mengubah konstelasi. Dengan sangat signifikan. Bahkan bisa menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Lebih besar kontribusinya dibanding elektabilitas calon wakil presiden yang tadi Lebih Abang besar bilang. kontribusinya dibandingkan calon elektabilitas, kontribusi elektabilitas calon wakil presiden. Itu bisa bikin orang convert itu. Apa? Kalau simbol Pak Jokowi ini makin tegas gitu. Oh iya. Itu orang yang sudah mau mulai pikir-pikir gitu, udah gas mau ke depan gitu. Pak Jokowi nggak ada di depan, ada di belakang. Dia mau muter balik bisa itu. Yeah. Bang, tapi nggak sedikit juga yang menganggap bahwa apalagi setelah hari ini Ganjar Mahfud juga udah dideklarasikan. Di sana ada Anies Amin, yang Anies Imin yang dua-duanya Kamis akan mendaftar gitu ya. Banyak yang menganggap bahwa dengan segala macam hiruk pikuk dan keramaian ini itu akan mengganggu potensi kemenangannya Pak Prabowo jika Pak Prabowo tetap memaksakan bersama Mas Gibran. Alasannya? Ya karena terlalu berisik, terlalu kontroversial, dianggap bisa menjadi liabilities. Ini kan karena dan yang kedua, secara elektoral, elektabilitas tadi yang kita bahas, nama Mas Gibran bukan ada di top of mind atau puncak survei gitu. Ya, jadi gini, kalau menang kalah ini menurut saya 90% itu di faktor capres. Menang kalah ya, di faktor capresnya. Kemudian ada sumbangan misalnya endorser kuat kayak Pak Jokowi, itu bisa 10%. Ya. Atau kalau misalnya 80% faktor capres ya maksimal 20%, nggak gede-gede amat juga. Tapi faktor pertama itu kita lihat faktor capresnya. Kalau cawapres itu misalnya gini. Siapa sih orang yang paling dianggap liabilities? Caimin misalnya. Ya. Caimin, sorry Caimin. Karena menganggap Caimin kontroversi. Kita kalau gabung sama capres misalnya katanya turun, nggak turun kok Mas Anies. Mas Anies dengan Mas Ahaye dengan Mas Anies dengan Caimin ternyata sama aja kan gitu. Artinya Caimin nggak lebih baik daripada Ahaye tapi juga nggak lebih buruk kok. Angkanya 21, 22 gitu-gitu aja kan. Jadi nggak bikin lebih buruk, nggak bikin lebih baik.
Karena faktor yang dihitung sebenarnya lebih besar faktor capres. Itu kalau misalnya Gibran dianggap liabilities karena wah ini anaknya presiden, dianggap belum cukup umur, dianggap apa lagi? Dianggap ini bikin manuver biar bisa lolos di MK dan segala macam. Tapi kalau orang melihat capresnya adalah Prabowo, ikatan dengan Prabowo jauh lebih kuat. Apalagi ngelihat capresnya Prabowo di-endorse oleh Pak Jokowi. Telunjuk Pak Jokowi. Telunjuk Pak Jokowi. Ikatannya jauh lebih kuat. Karena ini aktor terkuat politik Republik nih. Prabowo, Jokowi, Bu Mega, Ganjar nih aktor terkuat di Republik ini. Bedanya Bu Mega sama Mas Ganjar mungkin nggak nambah lagi karena udah itu aja orangnya. Tapi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi nambah orangnya. Kalau mereka bersatu. Jadi menurut saya menganggap itu sebagai beban menurut saya terlalu jauh. Karena faktornya itu Mas Gibran tidak akan bikin suara Pak Prabowo merosot. Meskipun bukan penyumbang suara tertinggi juga. Tapi kan bisa menang kok sebenarnya dengan berbagai simulasi. Sekarang Pak Prabowo bisa menang dengan berpasangan dengan pilihan-pilihan siapapun. Di antara pilihan-pilihan yang hari ini ada misalnya 4 nama, 5 nama dengan siapapun tuh Pak Prabowo bisa menang. Cuman beda presentasi kemenangannya aja. Ada yang misalnya kemenangannya 54, ada yang 53, ada yang 55, ada yang 52. Mau pilih yang mana aja secara survei kan gitu. Itu belum faktor telunjuk itu masuk ya Bang secara belum sepenuhnya. Iya, telunjuk ini belum 100% kelihatan. Iya. Gitu. Begitu telunjuk 100% kelihatan, udah. Itu dengan asumsi telunjuk yang belum 100% kelihatan sehingga terbagi 16 dan 11 ke kanan dan ke kiri ya. Risiko ini menurut saya tuh risiko dibully Ke Mas Anies aja. nggak ada sisa Mas Anies. Risiko dibully aja, tahan nggak dibully. Gini, nggak bisa juga kita bilang, ini Mas Gibran aman kok anak presiden nggak mungkin dibully. Enggak, ini Republik Indonesia besar. Bakal dibully? Ya mungkin dibully. Bakal dikulitin? Mungkin dikulitin. Orang calon wakil presiden kok. Bakal ada banyak kritik, serangan segala mungkin. Tapi kalau dia sanggup menghadapi, ya kan semua calon presiden, semua calon wakil presiden akan menghadapi hal yang sama. Bukan hanya Mas Gibran. Emang Pak Mahfud nanti nggak akan diserang orang? Pasti ada juga diserang orang. Tiba-tiba yang selama ini silent gitu, yang nggak pernah nyerang Pak Mahfud, ya bisa aja. Kayak itu. Misalnya dari pihak Caimin gitu, nyerang Pak Mahfud kan bisa aja. Jadi buat saya semua capres, cawapres pasti punya masalah. Ada kelemahan, ada kekurangan. Kekurangan ini yang akan jadi bahan serangan. Mau dia masih muda, mau dia udah tua. Bahkan kalau udah tua kan lebih banyak masalah biasanya daripada yang muda. Jadi menurut saya itu risiko. Jadi kalau dia bilang, saya nggak anggap itu liabilities. Saya anggap itu risiko. Jadi memilih Mas Gibran bukan berarti tanpa risiko. Risikonya apa? Diserang. Tapi serangannya sehari ini dipecah-pecah deh. Serangan Pak Jokowi, serangan ke Gibran, serangan ke MK gitu kan. Ke Pak Prabowo ada serangan juga, tapi berkurang serangan ke Pak Prabowo pasti. Gitu. Jadi menurut saya semua orang yang maju dalam kontestasi ini harus siap dengan serangan. Dari serangan yang masuk akal sampai serangan yang nggak masuk akal. Serangan ke Pak Prabowo kan udah nggak masuk akal, tapi harus dihadapi. Udah nggak masuk akal serangan-serangannya. Kayak kemarin seorang Kernas Projo aja kan, dibilang ini Pak Jokowi intercept segala macam. Tapi itu kan sudah mereka bilang ini Pak Jokowi tidak berkenan segala macam, hari ini berubah pikiran. Kan nggak mungkin Gibran sekarang kalau maju cawapres bersama Mas Ganjar, orang besok Mas Ganjar udah daftar. Kalau maju cawapres satu-satunya kesempatan sekarang bersama Pak Prabowo. Jadi itu telunjuk Pak Jokowi, nggak usah nelunjuk Pak Jokowi. Liburan aja udah ya. Iya, bukan liburan Pak Jokowi diam aja. Pak Jokowi bilang netral aja nggak percaya orang itu. Iya. Menurut ente saya restui dua-duanya gitu kata Pak Jokowi. Orang nggak tahu. Nggak percaya orang gitu. Pak Jokowi pasti di sini kata orang. Pasti di sini nih Pak Jokowi gitu. Ya, itu udah terlalu nyata ya Bang ya. Tapi sebenarnya Mas Gibran sendiri kalau untuk bicara serangan, ketika beliau maju di puncak masa pandemi, maju sebagai itu juga wali kota dan Pak Presiden kemudian ya terbukti tidak melarang gitu ya, itu kan juga serangannya hampir sama. Moralitas nggak punya etik moral, dinasti dengan dosis yang mungkin lebih. Artinya tapi tipenya sama Bang, ya kan? Tipikalnya sama. Ini gimana sih di puncak pandemi membolehkan pilkada demi anak bisa jadi wali kota. Bahkan ada yang bilang pilkada ditunda, tapi di pilkada tetap dipaksa untuk dijalankan. Kan ini kan udah simulasinya udah pernah terjadi kan Bang.
Ya jadi begitu. Jadi kalau serangan-serangan kita nggak bisa menghindar. Nggak juga bisa kita bilang, oh nggak mungkin nggak ada serangan. Ya selalu pasti ada serangan lah. Tapi kan tergantung mental aja sekarang nih. Kalau siap menghadapi, jalan. Kalau misalnya terlalu berisiko, misalnya takut jantung nggak kuat, iya takut asam lambung kumat, iya nggak dijalani, itu aja pilihan-pilihan ukur aja, ukur Gua aja ngurus kota politik asam lambung naik bang, lagi maju cawapres. Ya jangankan itu, nih besok nih bulian gua nanya-nanya Alphard banyak nih, mana Alphard, padahal kan Alphard udah kita kasih. Iya udah di garasi, gua saksi gua saksi udah. Ya, ada. Bang Hasan Nasbi sudah membayar Alphardnya, Anda jangan tanya-tanya lagi. Iya. Kalau nggak ikut taruhan nggak usah ngoceh. Yang penasaran adalah istri yang mendapatkan apa? Dia belum melihat Dia belum melihat mobilnya. Iya, itu yang Takut harus bawa pulang. Iya, harusnya dipertanyakannya itu. Iya. Masih kan? tanya-nanya. Harusnya yang dapat Alphard tuh tanyain. Iya. Alphardnya udah Mana dibawa pulang. barang Ada yang berani ini? WA loh, ada yang berani WA. Ke siapa? Ke Eh, beliau. Enggak, ke gua. Ah. Panggil dengan panggilan yang kasar lah, nggak tahu dapat nomor dari mana. Mana Alphard lu? Udah lu kasih belum? Jangan janji-janji dong. Bahas sampai WA. Ini kan kita ngasih penjelasan satu-satu ini kan capek. Biarin aja lah gitu. Yang penting kan kita udah kita tunaikan. Itu Gitu. nomor Justru tanyain ke yang dapat Alphard dari bawa pulang apa belum Alphardnya. Apa disimpan Alphard Anda? Coba tolong kepada ibu. Ibu Suni Tanuwijaya. Kan kita udah publis sebenarnya di Instagram. Jadi orang udah tahu. Bang. Pertanyakan Ya, keluarga. Nyonya Suni Tanuwijaya. Silakan ditagih. Tagih Alphardnya ke Pak Suni buat jalan-jalan keliling-keliling ya. Iya, gitu jangan tanya Jangan apa di-skip ya. lagi. Jangan ditaruh di kantor terus Iya. kan. Udah distribusi. Meskipun abang mau selebrasi tapi kan Dia nggak mau. penerima kan kita harus Penerima kan nggak mau, menghargai. Kita harus menghargai. Kalau nggak kita bikinin konten itu biar orang tahu. mau Nggak ugal-ugalan. Nggak mau Karena dia. abang yang diserang, saya udah usul itu bang. Nah, Dia. Nggak mau katanya. Karena dia Nggak mau. takut dipinjam Alphardnya. Ada dua bang, dipinjam sama disembelih. Beda Saya dua. bilang kasihan Bang Hasan bang, itu semua orang nanyain Alphardnya ke dia dianggap gak bayar, lu dibayar. Lu tega Alphardnya. lu. Biarin lah, itu urusan dia. Katanya kan. Siapa suruh dia bikin main gila sama gua katanya. Gitu aja jawabannya. Jawabannya ya. Halo. Gitu. Tapi sudah ditelepon balik dia kan gitu. Udahlah nggak usah menghabiskan umur di sana gitu. Habis umur nanti di sana sia-sia. Sama ini bang. Orang lagi yakin bang beriman. Tapi apa sekarang emang ini ya misionaris ya. Misionaris. Berusaha bukan memperkuat iman ya, tapi mencoba menculik iman orang ya. Jadi gini, ruang tuh nggak ada. Ruang orang yang belum beriman ini nggak ada. Dikit sekali. Jadi kalau kita mau menang memang ini bikin convert. Orang yang sudah punya iman yang kita yakinkan untuk ini.